Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini menyajikan ringkasan artikel ilmiah tentang Bahsul Masail di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Indonesia. Fokus kami adalah membaca Bahsul Masail sebagai bentuk asesmen otentik dan holistik berbasis ta'dzib, yang mana disusun oleh Taslim dan Ustadz Muhammad Al-Misri dan Ustadz Arif Fahrijam. Selama ini kita mengenal Bahsul Masail sebagai forum diskusi fikih dan kader ulama. Namun kita jarang bertanya, apakah forum ini juga berfungsi sebagai sistem penilaian bagi santri? Kita tahu bahwa literatur pendidikan modern itu menjelaskan tentang adanya assessment otentik. Assessment otentik adalah cara menilai peserta didik melalui tugas yang mirip dengan situasi kehidupan nyata. Dalam konteks pendidikan di pesantren, telah dijelaskan tadi ada Bahsul Masail. Kebanyakan penelitian yang disajikan dalam konsep Bahsul Masail itu semuanya menjelaskan tentang bagaimana Bahsul Masail itu sebagai metode pembelajaran. Hampir tidak ada penelitian yang membaca Bahsul Masail itu sebagai format penilaian yang sistematis. Sehingga dari konteks inilah penelitian kami ingin menjelaskan Bahsul Masail sebagai assessment otentik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Kasus yang kami teliti adalah satu forum Bahsul Masail angkatan 3 Alia sebagai satu sistem yang utuh. Setting penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kami mewawancari seorang Ustadz Lajnah Bahsul Masail dan 2 Ustadz Mustahik yang juga berperan sebagai guru kelas. Kami juga mewawancari 1 siswa tingkat 3 Aliyah dan juga 1 siswa Mahat Ali. Selain wawancara, kami melakukan observasi partisipan secara moderat di forum Bahsul Masail. Observasi dilakukan oleh kolega kami, yakni Ustadz Soleh dari Universitas Islam Tribakti. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mendapatkan tema dan kategori utama. Fungsi Bahsul Masail adalah tidak hanya berfungsi sebagai tradisi diskusi turas, tapi forum ini sekaligus menjadi latihan penerapan fikih pada kasus-kasus konkret yang dekat dengan kehidupan sehari santri. Melalui forum ini, Ustadz melihat bagaimana santri memahami kasus, menyampaikan pendapat, dan mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan teman dan guru. Bahsul Masail dipahami sebagai ruang kaderisasi calon rijal al-fatwa atau calon pengambil fatwa. Pada saat yang sama, forum ini menjadi cara Ustadz membaca wajah keilmuan satu angkatan santri. Bahsul Masail melibatkan beberapa lapis dalam hal penilaian yang bekerja secara bersamaan. Di lapisan paling atas ada Ustadz Lajnah Bahsul Masail yang memimpin jalannya forum dan koreksi akhir. Di bawahnya ada Ustadz Mustahik atau guru kelas yang membimbing santri dalam keseharian. Ada juga mahasiswa Mahat Ali yang mendampingi penyusunan konsep tertulis kelompok. Panitia santri membantu mengatur teknis pelaksanaan forum Bahsul Masail. Penilaian sangat bergantung pada aspek judgement para ustadz yang menggabungkan pengalaman, hafalan, dan pengamatan jangka panjang. Dalam menilai, kita juga harus mengetahui instrumen penilaian dalam kasus tersebut. Dalam konteks ini, instrumen penelitian dalam Bahsul Masail itu ada 2. Pertama adalah konsep tertulis yang mana disusun oleh kelompok santri. Dalam konsep tertulis ini terlihat bagaimana mereka mendefinisikan masalah, memilih rujukan turos, menyusun dalil, dan menarik kesimpulan. Kemudian di instrumen kedua adalah forum terbuka yang berisi presentasi, sanggahan, tanya jawab, dan adanya koreksi dari Ustadz. Melalui instrumen ini, Bahsul Masail berfungsi sebagai performance assessment yang menilai kinerja nyata dari seorang santri. Berdasarkan observasi forum Bahsul Masail dan wawancara dengan para ustadz dan santri, dapat terlihat apa saja yang sebenarnya dinilai di dalam forum ini. Dari 2 instrumen yang telah dijelaskan sebelumnya, Ustadz pada dasarnya menilai apa yang santri lakukan dan ucapkan di depan forum.
Pertama, Ustadz melihat bagaimana santri menjelaskan masalah dengan bahasa sendiri. Kemudian Ustadz menilai apakah penjelasan itu runtut, mudah diikuti, dan sesuai dengan kenyataan kasus. Ustadz juga memperhatikan kitab apa yang dikutip dan bagaimana santri membaca teks di hadapan forum. Lalu Ustadz melihat bagaimana santri menyusun dan menyampaikan secara lisan mengenai dalil dan kias sampai pada kesimpulan hukum. Dari cara menjelaskan seperti itu, Ustadz menyimpulkan apakah santri benar-benar memahami fikih dan juga masalah yang dibahas. Kedua, Ustadz memperhatikan adab dan emosi santri ketika berbeda pendapat. Misalnya, bagaimana santri menanggapi sanggahan. Apakah ia tetap tenang dan tidak meninggikan suara? Apakah ia menghargai lawan bicaranya, tidak merendahkan, dan siap mengakui kekurangan? Ekspresi wajah, cara duduk, dan cara menyebut nama Ustadz juga ikut dibaca sebagai bagian dari adab. Ketiga, Ustadz mengamati pada komunikasi dan kerjasama dalam kelompok. Ustadz melihat siapa yang selalu bicara dan siapa yang hanya diam dari awal sampai akhir. Ustadz juga memperhatikan apakah juru bicara mau menyebut dan mengakui bantuan teman-temannya. Dari semua hasil temuan itu, dalam sesi wawancara dengan santri, muncul pertanyaan dari mereka mengenai keadilan penilaian. Santri yang berani bicara di depan seringkali lebih terlihat dan lebih diingat oleh Ustadz. Sementara santri yang banyak bekerja di balik konsep tertulis bisa saja kurang terbaca kontribusinya. Kriteria penilaian jarang tertulis secara jelas dan lebih banyak tersimpan di kepala Ustadz sebagai pengalaman. Umpan balik individu kepada tiap anggota kelompok masih terbatas, sehingga tidak semua santri tahu persis apa saja kekuatan dan kelemahan mereka. Dari hasil temuan yang sudah disebutkan, kami mencoba membaca Basul Masail dengan kacamata teori assessment. Secara garis besar, cara penilaian di Basul Masail dapat dibahas dari 3 sisi utama: asesmen otentik, asesmen holistik, dan isu fairness, serta expert judgment. Pertama, penilaian sebagai asesmen otentik. Cara Ustadz menilai sangat dekat dengan asesmen otentik, yang dinilai bukan pemberi jawaban, tetapi cara santri memecahkan kasus nyata. Santri membaca kitab, berdiskusi, lalu memutuskan hukum di hadapan forum. Ustadz melihat bagaimana santri memilih dalil yang tepat untuk kasus yang dibahas. Ustadz juga melihat bagaimana santri menghubungkan qawaid fiqhiyah dengan situasi nyata. Setelah itu, Ustadz menilai cara santri menyusun kesimpulan hukum secara lisan di depan banyak orang. Kedua, mengenai penilaian sebagai asesmen holistik dalam kerangka pendidikan Islam. Di sini penilaian tidak hanya menyentuh pengetahuan fikih, tetapi juga adab dan karakter santri. Dalam satu putaran Basul Masail, Ustadz menilai pemahaman fikih, keberanian berbicara, dan cara santri bekerja sama dalam kelompok sekaligus. Ustadz tidak hanya mendengar isi argumen, tetapi juga memperhatikan cara santri menyampaikan pendapat. Ustadz melihat apakah santri tetap tenang ketika disanggah dan tidak meninggikan suara. Ustadz menilai apakah santri tidak merendahkan lawan bicara dan mau mengakui kekurangan. Santri dilatih untuk membedakan antara mengkritik pendapat dengan menyerang pribadi. Dalam kerangka pendidikan Islam, bentuk penilaian seperti ini bisa dibaca sebagai asesmen holistik berbasis taktik, yaitu latihan adab berpikir dan adab berbicara yang tampak dalam sikap dan tindakan. Ketiga, terkait isu fairness dan expert judgment, penilaian di Basul Masail sangat bergantung pada expert judgment Ustadz. Banyak pertimbangan penilaian yang tidak tertulis dan tidak selalu dijelaskan secara terbuka kepada santri. Santri yang sering berbicara di depan biasanya lebih terlihat dan lebih diingat oleh Ustadz. Santri yang banyak bekerja di balik konsep tertulis bisa saja kurang terbaca kontribusinya. Bagi santri, kriteria penilaian tidak selalu jelas dan umpan balik yang mereka terima belum cukup rinci. Akibatnya, santri sulit mengetahui dengan tepat bagian mana yang sudah kuat dan mana yang masih lemah. Karena itu, penelitian ini mengajak adanya dialog antara teori asesmen modern dan tradisi pesantren, agar penilaian Basul Masail bisa lebih adil dan lebih jelas, tanpa menghilangkan roh taktik yang sudah hidup di dalam pesantren. Penelitian ini tidak bermaksud untuk mengganti tradisi Basul Masail menjadi format ujian yang modern. Namun sebaliknya, kami hanya ingin mengusulkan beberapa langkah kecil untuk mempertajam fungsi penilaian dalam forum ini. Langkah pertama adalah menyusun rubrik atau checklist sederhana yang berfungsi bagi para ustadz untuk menilai. Rubrik ini dapat memuat indikator kejelasan masalah,
ketepatan rujukan, alur dalil, adab, dan kolaborasi yang lainnya. Kemudian langkah kedua adalah memberikan catatan singkat secara tertulis yang setelah forum itu selesai nanti menjadi bahan refleksi bagi para peserta. Yang kemudian langkah ketiga adalah merotasi peran juru bicara agar merata. Jadi tidak hanya pada satu orang saja yang berbicara dalam forum itu. Langkah yang keempat adalah menambahkan sesi reflektif bersama Pak Ustadz, bersama para mustahik atau guru pengurus Lajnah Basul Masail, sehingga dari refleksi itu para peserta Basul Masail, para santri-santri Basul Masail itu dapat mengerti mana kelemahan-kelemahan dalil dan mana dalil-dalil yang kuat secara jelas. Sebagai penutup, kami dapat mengatakan bahwa Basul Masail di Lirboyo sudah mengandung banyak unsur asesmen otentik dan holistik berbasis ta'zim. Forum ini menilai pengetahuan fikih, adab, dan keterampilan komunikasi santri secara bersamaan. Dalam satu peristiwa nyata, tantangannya adalah menjaga ruh tradisi sambil membuat proses penilaian lebih lisik, lebih adil, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dengan langkah kecil atau formalisasi minimal, Basul Masail dapat menjadi model lokal asesmen otentik bagi pendidikan Islam. Terima kasih telah menyimak. Semoga paparan ini bermanfaat bagi para pendidik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.